kita mulai dulu sembari menunggu teman perjalanan. Ya, silakan dibuka PPT-nya. Saya sendiri yang bernama Syahriani Kusmardani. Baiklah, pengertian pengelolaan kelas. Menurut Jamara, pengelolaan kelas merupakan masalah tingkah laku yang kompleks, dan guru menggunakan untuk menciptakan dan mempertahankan kondisi kelas sedemikian rupa hingga anak didik dapat mencapai tujuan mengajar secara efisien dan memungkinkan mereka dapat belajar. Dapat disimpulkan bahwa keterampilan pengelolaan kelas adalah keterampilan guru dalam mengendalikan pembelajaran untuk menciptakan dan memelihara kondisi belajar yang optimal, dan bila terjadi gangguan saat terjadinya proses belajar mengajar baik dengan cara mendisiplinkan ataupun melakukan remedial. Dengan kata lain, ialah kegiatan untuk menciptakan dan mempertahankan kondisi yang optimal bagi terjadinya proses pembelajaran. Yang termasuk ke dalam hal ini adalah pengertian tingkah laku anak didik yang menyelewengkan perhatian kelas, pemberian hadiah bagi ketepatan waktu penyelesaian tugas oleh siswa, atau penetapan norma kelompok yang produktif. Tujuan pengelolaan kelas. Menurut Hasibuan 2012 dalam bukunya Proses Belajar Mengajar, tujuan pengelolaan kelas bagi siswa adalah sebagai berikut. Yang pertama ada mendorong siswa untuk mengembangkan tanggung jawab individu terhadap tingkah lakunya. Yang kedua, membantu siswa untuk mengerti tingkah laku yang sesuai dengan tata tertib kelas dan memahami bahwa teguran guru merupakan satu peringatan, bukan kemarahan. Yang ketiga, menimbulkan rasa berkewajiban melibatkan diri dalam tugas serta bertingkah laku yang sesuai dengan aktivitas kelas. Pengertian pendekatan kebudayaan. Manajemen budaya dan lingkungan sekolah merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mengembangkan karakter positif siswa. Manajemen budaya dan lingkungan sekolah dilakukan agar lingkungan sekolah dapat menjadi tempat yang kondusif bagi penyamaian pengembangan karakter positif siswa. Selain itu, manajemen budaya dan lingkungan sekolah bertujuan untuk menciptakan lingkungan fisik sekolah dan psikologis, sosial, kultural sekolah yang kondusif bagi penyamaian dan pengembangan karakter positif siswa. Manajemen budaya sekolah yang kondusif bagi penyamaian dan pengembangan karakter positif siswa dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip berkelanjutan, terpadu, konsisten, implementatif, dan menyenangkan. Untuk mengembangkan budaya sekolah diperlukan 4 tahapan, yaitu perencanaan program, sosialisasi program, pelaksanaan program, dan evaluasi program. Untuk mengetahui keberhasilan program pengembangan budaya sekolah, perlu dilakukan monitoring dan evaluasi yang bertujuan untuk mengetahui kesesuaian program dengan perencanaan. Tingkat pencapaian program pengembangan budaya dan lingkungan sekolah yang kondusif perlu dibuat instrumen pengukuran keberhasilan. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Tamara. Selanjutnya ada pendekatan kebudayaan dalam mengelola kelas. Bagian perencanaan budaya sekolah. Perencanaan budaya sekolah sebagai lembaga pendidikan formal terdiri dari pendidik dan anak didik. Antara mereka telah terjalin hubungan yang berlapis-lapis, baik antara murid dengan guru, murid dengan sesama murid, serta murid dengan warga sekolah lainnya. Guru-guru sebagai pendidik dengan wibawanya dalam pergaulan membawa murid sebagai anak didik ke arah kedewasaan. Memanfaatkan pergaulan sehari-hari dalam pendidikan adalah cara yang paling baik dan efektif dalam pembentukan pribadi, dan dengan cara ini pula maka hilanglah jurang pemisah antara guru dan anak didik. Kebiasaan yang ada di sekolah adalah untuk menunjang pengembangan budaya sekolah. Ada 10 disiplin budaya malu, yaitu 1. Malu datang terlambat, 2. Malu pulang lebih awal, 3. Malu terlalu sering izin, 4. Malu memakai pakaian yang tidak sesuai peraturan, 5.
5. Malu tidak masuk kerja. 6. Malu bekerja tidak terprogram. 7. Malu pekerjaan terbengkalai. 8. Malu bekerja tanpa pertanggungjawaban. 9. Malu tempat kerja berantakan. 10. Malu tidak bertatap krama dengan sopan santun. B. Implementasi budaya sekolah. Nilai-nilai yang melandasi perilaku perlu diimplementasikan. Nilai-nilai keagamaan ataupun nilai yang positif perlu diimplementasikan yang dianut agar dapat menciptakan hubungan yang harmonis setiap warga sekolah tersebut, agar tercapai proses pembelajaran yang bersifat kekeluargaan. Tradisi yang perlu diimplementasikan agar keimanan, ketakwaan, kejujuran, dan keteladanan dapat diimplementasikan. Keimanan yang ada di dalam lingkungan sekolah dapat dibina dan ditumbuh kembangkan sesuai keyakinannya masing-masing. Dengan keimanan diharapkan setiap peserta didik dapat membina dirinya menjadi manusia yang berbudi pekerti luhur. Selain itu, ketakwaan sebaiknya ditanamkan sejak dini kepada peserta didik masuk sekolah melalui berbagai kegiatan, karena pada dasarnya kualitas manusia ditentukan oleh ketakwaannya. Ketakwaan merupakan cerminan dari nilai keimanan berupa perilaku yang terwujud dalam menjalankan perintah dan larangan agama. Kejujuran di sekolah juga perlu diimplementasikan. Sikap dan tindakan jujur bertanggung jawab harus diwujudkan dan ditumbuh kembangkan sehingga menjadi bagian dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya akan dibacakan oleh Indonesia Fitri. Bisa nggak dijelaskan Ibu? Jangan dibaca, kami bisa baca sendiri. Selanjutnya ada C. Evaluasi budaya sekolah. Budaya sekolah adalah pengetahuan dan hasil karya cipta komunitas sekolah yang berusaha ditransformasikan kepada peserta didik dan dijadikan pedoman dalam setiap tindakan komunitas sekolah. Pengetahuan dimaksud mewujud dalam sikap dan perilaku nyata komunitas sekolah, sehingga menciptakan warna kehidupan sekolah yang bisa dijadikan cermin bagi siapa saja yang terlibat di dalamnya. Contohnya, sederhananya adalah kebiasaan murid bersilaturahmi dengan warga sekolah dengan bersalaman atau berjabat tangan dan rutinitas senam atau olahraga pada Jumat di sekolah. Untuk mengevaluasi nilai budaya sekolah dapat dilihat dari perilaku siswa dalam kegiatan sehari-hari di lingkungan sekolah. Selain itu, pembinaan dan pengembangan budaya dan lingkungan sekolah dilakukan secara terus-menerus. Selanjutnya, Ibu jelaskan ya. Selanjutnya ada tujuan mengevaluasi budaya dan lingkungan sekolah. Tujuan dari mengevaluasi budaya dan lingkungan sekolah itu yang pertama itu kita dapat mengetahui ketercapaian target yang akan kita tetapkan. Dan yang kedua itu kita dapat mengetahui target yang sudah dan belum tercapai. Dan yang ketiga itu adalah mengetahui faktor atau penghambat dalam ketercapaian target. Dan yang keempat itu mengetahui upaya yang sudah dilakukan dalam rangka mengatasi kendala. Dan yang kelima itu adalah tujuannya untuk mengidentifikasi unsur rencana dan pelaksanaan program yang perlu diperbaiki dan dikembangkan sehingga diperoleh hasil yang lebih optimal untuk saat yang akan datang. Baiklah, sekian kami akan